kasih di dalam Kristus ya. Ini anak-anak kelas 7 ya, termasuk anak-anak kelas 7 ya, Mem ya. Nah, anak-anak kelas 7 ini baru masuk mendaftar ya, terdaftar sebagai Teresian yang baru di SMP Teresiana 1 Semarang yang luar biasa ini ya. Yang luar biasa ini. Maka karena SMP kita luar biasa, saya juga ditemani oleh seseorang yang luar biasa di samping saya. Siapa lagi kalau bukan Mem Valentina Supriyati. Nanti dia bisa kenalan sendiri belajar apa ya. Terus spesifikasinya apa ya kan? Karena ini terkenal multi talent Mem kita ini ya, nyanyi bisa, terus presenter juga bisa ya kan Mem? Terus mengajar ini paling kreatif ya Mem, ini selalu memberikan model pengajaran yang oke buat anak-anak biar gak bosen gitu. Silakan Mem, saya berikan waktunya untuk kenalan dulu. Terima kasih Pak Wisnu. Ini Pak Wisnu juga luar biasa ya, nanti bisa apa ya, kenalan sendiri ya nanti ya. Pak Wisnu juga harus kenalan. Baik, nama saya Valentina Supriyati, saya mengajar matematika. Ini spesialisasi saya di kelas imersi. Sekarang kelas 8B, nanti 7C ya, 7C dan kelas 9C juga ya. Kemudian selain itu saya juga nanti akan mengajar kelas reguler. Jadi ada kelas 7 reguler yang kebetulan nanti saya dampingi ya. Kita dampingi ya namanya. Iya, dampingi. Gitu ya. Temenin. Kemudian ini ada juga membantu teman-teman dalam melaksanakan beberapa tugas. Oke ya. Siap-siap nanti ketemu dengan guru satu yang asik ini ya, dengan pembelajarannya ya. Nah, untuk kesempatan berikutnya yang akan kita dalami untuk semakin mengenal sekolah kita yang tercinta ini adalah tentang ya gimana ya Mem, kalau sebuah institusi atau tempat atau organisasi kelompok itu kan pasti punya tujuannya kan. Betul kita sekali. sendiri aja juga punya tujuan hidup masing-masing. Ya, nah, SMP kita ini mau dibawa kemana sih? Mau dibawa kemana? Ini ada lagunya ya, iya. Pas banget ya. Pas dengan situasi Pak Wisnu. Apa ini? Ini benar sekali yang dikatakan Pak Wisnu tadi ya. Setiap sekolah atau institusi itu pasti punya visi atau tujuan. Kemudian kita sendiri sebagai pribadi itu juga pasti punya tujuan hidup apa yang kita mau. Lebih gampangnya visi itu gambarannya kalau untuk kita ya anak-anak itu seperti kalau kita ditanya apa sih cita-citanya? Ya, nah betul. Itu seperti pengen jadi apa sih nanti kamu akhirnya? Nah visi itu tepatnya seperti itu. Jadi apa yang akan kamu capai? Sama seperti sekolah kita juga punya visi apa yang mau kita capai, yaitu pribadi yang utuh, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian kalau visi itu termasuk jalan atau cara bagaimana mencapai visi tersebut. Ya. Itu kalau kamu misalnya cita-citanya pengen jadi dokter nih. Jadi dokter, ya. Pak Wisnu sudah lewat nih kayaknya kalau mau jadi dokter ya. Udah ketuaan ya. Ini sudah jadi pendampingnya anak-anak. Oke, terima kasih. Amin. Nanti misi itu tadi cita-citanya mau jadi dokter, berarti misinya itu saya harus bagaimana untuk mencapai itu semua. Misalnya saya harus sekolah di kedokteran. Kemudian dari awal itu sudah disiapkan belajarnya jurusannya IPA misalnya begitu. Jadi semua yang kita usahakan itu harus mengarah pada visi yang mau kita. Cita-cita itu tadi ya. Sebenarnya setiap anak atau setiap warga komunitas di SMP Teresiana 1 itu memang harus hafal. Oke, hafal. Mungkin kalau visi terlalu banyak ya. Ya banyak sih. Yang harus dihafalkan adalah visinya. Gitu ya. Ini ada lagu di himne Indonesia itu sahabat himne SMP kita. Lagunya ada bagian dari lagu itu yang membuat kita mudah menghafal. Andaikan anak-anak itu tidak PJJ atau belajar daring, itu di setiap kelas pasti ada, di setiap sudut sekolah itu juga pasti ada tertempel di dinding itu visi misi sekolah. Harapannya kita semua ingat deh tujuan kita datang ini apa. Betul. Tujuan kita memilih sekolah ini, oh ternyata visinya bagus, tepat dengan apa yang saya inginkan.
Nah, bagian dari lagu itu mengingatkan atau mempermudah kita menghafalkan visi sekolah, yaitu yang pribadi, yang utuh, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur dalam komunitas pendidikan Katolik. Karena sekolah Katolik ya kita. Iya. Lagunya gimana, Min? Yang bagian itu aja, bagian itu aja. Pribadi yang utuh, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur. Itulah tujuan kita SMP Teresiana 1. Nah, mungkin itu saya ingat bagaimana atau apa visi dari itu ya Pak. Lagunya bagus ya memang. Nanti kita bisa tahu lagunya kayak apa sih seluruhnya. Ya, kan diberitahu ya. Iya. Terus ini juga Makasih. Terima kasih. Oke, Mem. Terus kalau tadi kan kita udah tahu visinya apa, ya misinya juga memang banyak sih. Gitu misi ya. banyak sih, nanti bisa dilihat di apa ya, di PowerPoint-nya atau slide-nya, karena itu banyak sekali, ada 5 dan lumayan cukup panjang. Nanti dikirimin. Iya, nanti akan dikirim, bisa dibaca di sana. Tujuan apa cara kita untuk mencapai. Oke, ya ditunggu aja. Nah, sekarang ini kan sekolah kita nih pasti punya ciri khas ya kan, punya Betul sesuatu yang apa beda dengan sekolah yang lain. Ya. Nah, kalau saya dulu masuk di sekolah ini sebagai guru ya, saya tuh tahu ada 4 core value yang membedakan sekolah kita dengan sekolah lain. Nah, apa nih kira-kira penjelasannya, Mem? Baik. Core value kita nih. Core value itu nilai-nilai dasar yang dikembangkan di sekolah kita, mendasari apa ya, yang ingin karakter apa yang ingin kita capai untuk anak-anak kita. Dan nanti juga akan di apa ya, Bapak Ibu akan memasukkannya dalam setiap pembelajaran anak-anak. Nanti perwujudannya seperti apa kan kita bahas satu-satu ya, gambaran langsungnya apa ya, atau konkretnya. Ya, oke. Core value ini didapat dari permenungan kita sih semua ya, atas teladan dari Santa Teresia, pelindung sekolah kita ini ada ya di sini. Santa Teresia menemani kita. Iya. Nah, core value yang ada tadi adalah yang pertama adalah sukacita. Sukacita. Kemudian disiplin. Ya, disiplin. Nah, ini diperagakan Pak Wisnu ya. Kemudian jujur. Jujur mana ya? Jujur. Kemudian peduli. Peduli. Nah, peduli. Di sini supaya kita gampang mengingat sih sebenarnya ada banyak cara ya. Ada yang bilang gini, ini pas sekali dengan pandemi. Core value kita itu kalau disingkat depannya itu SDJP. SDJP. Suka dolan, jarang piknik. Oh iya, suka dolan, jarang piknik. Kita tuh suka dolan, kita jadi jarang piknik dong. Iya, betul. Kita bisa menghafalkan core value sekolah kita dengan cara begitu ya. Sukacita, disiplin, jujur, peduli. Jadi kita kalau belajar misalnya hafal yang suka, kita bisa gitu ya. Oke. Nah itu 4 core value sekolah kita yang nanti Bapak Ibu semua itu biasanya menempatkannya dalam setiap pembelajaran. Ya. Nah, lalu kan itu ada 4 core value nih. Kira-kira perwujudannya nih sederhananya apa sih, Mem? Yang sukacita itu apa aja? Yang disiplin itu apa aja? Gitu. Sampai terakhir. Oke, Pak Wisnu. Baik anak-anak, karena untuk kelas 7 ini mungkin belum terbiasa. Nanti kalau kita sudah normal kembali ya, itu kita bisa lihat kalau di slide itu ada yang warna hijau itu core value Direktorat Sekolah Teresiana. Semua sama, semua unit Sekolah Teresiana core value-nya sama. Jadi nanti akan sering menjumpai gambar yang hijau seperti daun itu akan di situ akan tampak semua poin-poin dari setiap core value kita. Baik, yang pertama adalah sukacita. Artinya sukacita apa ya, Pak? Itu kalau ketawa terus sepanjang hari itu sukacita enggak ya gitu ya. Gila. Kalau tanpa alasan ya, gitu ya. Jadi yang namanya sukacita itu sebenarnya muncul karena kita itu kalau kita tertawa bahagia itu artinya kita itu hidup yang bersyukur. Artinya kita orang yang istilahnya percaya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk di masa pandemi ini nih ya. Kalau kita tidak sukacita, mungkin kita hanya akan bilang ini benar-benar tidak menarik, tidak
ini maunya apa sih Tuhan nih, oh gitu ya hawanya kita mengeluh tuh ya. Ya. Kok pelajaran dengan cara apa ini daring, tugasnya banyak, yang ini yang itu gitu ya. Ya, itu sering Tapi betul sekali. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi sukacita, itu pasti tidak akan ada banyak. Pasti akan dihadapi dengan ya. Semua yang terjadi itu pasti ada makna. Ya. Gitu ya. Jadi kita mengambil dari sana. Jadi penuh syukur, penuh kesabaran, gitu ya. Kemudian penuh pengharapan. Jadi kalau misalnya itu gigi itu juga sama. Kalau tadi saya ngajar mapping, ada yang tidak bisa nih gimana nih? Tadi kita harus bagaimana? Oh, kita harus tanya kepada gurunya. Kemudian tidak usah malu untuk bertanya pada temannya juga, bagaimana caranya. Yang malu itu kalau kita menggantungkan pada orang lain, jawabannya apa sih? Nah gitu, gitu itu dan benar-benar gitu ya kita caranya itu ya kita itu malah nyari yang profilnya itu berapa ya? Jujur kayak jujur ya jujur. Ini ya kurang lebih gitu. Nanti di slide akan muncul banyak sekali item-item yang ada di sana. Yang intinya ya jangan lupa bahagia. Ya, nanti kita akan meningkat. Ya. Amin. Ya. Yang kedua apa nih? Pak Wisnu hormat tadi. Disiplin. Nah, betul sekali. Disiplin itu bisa diwujudkan kalau dalam daring nih ya. Itu baik daring atau tidak adalah kita hadir dalam setiap pembelajaran tepat waktu. Ya. Kalau misalnya di jadwal itu 7.30, ya paling tidak kita jam 7 sudah siap-siap lah ya. Semua perangkat pembelajaran sudah kita siapkan. Tidurnya jangan malam-malam gitu ya. Termasuk nanti kalau ada tugas itu juga kita serahkan waktu supaya tidak menumpuk gitu ya. Kemudian di sini juga ada ketekunan, ketelitian. Yang penting itu yang paling itu kalau di slide itu yang paling penting. Komitmen. Oh, komitmen ya. Kalau kita itu sudah berkomitmen nih belajar, yang namanya mau daring, mau ketemu langsung, pokoknya kita lakukan dengan senang hati. Jadi saling terkait ya core value kita itu. Jadi kalau kita komitmen, aduh ngantuk nih Pak, tapi kayaknya pembelajaran jam 7.30 nih, kita bangun. Sama juga ya kita. Iya betul. Sama guru juga sama. Aduh kita harus bangun pagi, pokoknya kita harus siap. Jadi demi anak-anak. Ya meskipun kita berjumpa ala virtual gini, tapi kita tetap semangat. Kita berkomitmen. Harus. Itu ya, itu harus diwujudkan dalam hidup kita. Oke. Yang lanjutkan lagi. Ya. Yang ini apa? tadi. Jujur. Nah ini barang yang langka kalau sikap seperti ini itu ya kadang-kala memang harus ditumbuhkan. Apalagi nih di era daring atau PJJ. Bapak Ibu mungkin tidak bisa selalu mendampingi di sebelah kalian kan ya. Jadi segala sesuatunya itu kalian harus istilahnya berkomitmen untuk jujur. Ya. Mengerjakan segala sesuatunya dengan tidak bisa Pak Wisnu kasih aku kemudian di nah ini kita belajar atau kita tidak dapat sesuatu itu adalah pilihan. Apa saja sih di situ kita yang namanya jujur itu berkata, berbicara sesuai kenyataan. Itu bisa dipahami ya Pak Wisnu ya. Bisa. Kemudian bertindak sesuai dengan ucapan atau memberi teladan. Kemudian keterbukaan, transparansi termasuk di situ adalah tanggung jawab. Oh tanggung jawab ya. Kamu orang yang jujur, kamu juga tanggung jawab atas apa yang menjadi tujuan. Betul. Untuk yang terakhir nih Pak. Yang terakhir peduli. Ini benar-benar kalau yang peduli ini benar-benar apa ya? Santa Teresa banget. Oh Santa Teresa banget ya. Kalau kita sering berperan atau nanti suatu saat anak-anak kita sudah normal gitu ya, kondisi yang normal kita akan bertemu dengan banyak antara koleksi, kita akan mengenal di dalam tentang Santa Teresa yang merupakan pelindung sekolah kita. Bagaimana sih kepeduliannya? Di saat dia bisa menikmati yang lain, kemudian dia bisa memberikan diri, melayani. Melayani itu. Memberi kasih gitu. Memberi kasih ya. Kamu sudah melayani orang lain dulu? Proses ya. Setiap hari kan proses, belajar. Ya proses terus ya itu. Iya. Di situ di slide juga ada cinta tanpa kasih. Di sekolah kita itu juga ada yang namanya 3N. 3N. Tahu tidak N? Apa itu 3N? Nresnani, ya, Ngopeni dan Gemateni. Ya, kita sayang sekali sama kalian semua. Meskipun kita jauh di mata, tapi kita dekat di hati.
gitu ya. Jadi kami kan selalu menyapa kalian dengan cara-cara kami berinteraksi dan jangan melarikan diri ya. Gitu. Dekatlah maka kita akan selalu apa istilahnya ya sehati gitu dalam mencapai cita-cita kalian. Kita akan mendampingi cita-cita kalian. Kemudian semangat melayani tadi ya sama Bapak Ibu guru bukan tidak bekerja kalau begini ya Wisnu ya. Jadi kita malah mendampingi kalian belajar kemudian menyiapkan apa yang harus kami sampaikan atau kita siapkan. Itu semua untuk artinya melayani kalian dan untuk membimbing kalian mencapai cita-cita kalian. Kemudian di situ juga ada rendah hati, kemudian kesederhanaan, kemudian kepekaan terhadap kebutuhan sesama. Apa tuh misalnya nih, Pak Wisnu, saya tidak bisa, atau mungkin ada yang tidak bisa mengerjakan nih, saya telepon Pak Wisnu bisa enggak? Oh bisa. Nah itu Pak Wisnu peduli sekali terhadap bagaimana pencapaian belajar kita. Nah, Pak Wisnu selalu sediakan diri. Jadi terus kemudian kita juga harus artinya berpositif thinking itu juga bisa. Tadi di atas itu sebenarnya ada 3P. Oh 3P, apalagi 3P itu? Ada 3P, itu positif itu ada di sukacita. Apa yang membuat kita sukacita itu ada 3P tadi itu. Satu, positive thinking. Kedua, positive speaking dan positive action. Jadi kita harus berpikir, kemudian berkata dan bertindak itu harus positif. Itu cita-cita ya. Betul. Nah, baik berkaitan dengan peduli tadi, biasanya sih kita ini ya Pak ya ada gerakan 5 roti 2 ikan. Oh ya. Ya. Itu digunakan untuk membantu sesama kita yang membutuhkan bukan ini ya, membutuhkan. Jadi di sekolah kita itu juga mengajarkan anak-anak untuk berbagi. Ya betul. Berbagi pada yang lain. Nah, nanti mungkin dalam bentuk berbeda atau mungkin kita waktu datang bisa berkumpul bersama, kita bisa saling berbagi. Tapi untuk kalian mungkin bisa loh berbagi itu berbagi ilmu loh. Pasti. Misalnya nih tidak bisa mengerjakan matematika, tidak langsung siap jawabannya sih, tapi caranya begini loh. Jadi itu mengajarkan teman berbagi pengetahuan bagaimana mengerjakan dan mengingatkan teman. Betul Pak banget. Jadi saya kira juga banyak. Ya oke. Yang dibagikan banyak berarti. Ya. Bisa. Membagikan cinta kita terhadap lingkungan. Oh iya juga ya. Ya biasanya anak-anak itu gimana ya? Atau kita semua itu kan lupa membuang sampah. Oh iya tuh kadang-kadang suka nemu tuh. Iya. Itu saja ya. Oke. Kayaknya sudah banyak sekali yang kita terima ya tentang tadi apa visi, misi, kemudian core value sekolah kita tercinta ini. Ya betul, yang membedakan sekolah ini dengan sekolah yang lain sehingga SMP Teresana menjadi sekolah yang luar biasa sampai dengan detik ini. Begitu nanti kami akan bagikan semua yang kita bicarakan dari awal sampai akhir ini kepada kalian lewat Malikela. Ditunggu aja, semua masih bisa mendapatkan filenya dengan rapih, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Gitu. Terima kasih Mem Valen atas kehadirannya ya. Kita berbagi bersama di sini. Marilah kita bersama-sama berjuang terus melayani juga di sekolah ini. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sekali.